Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema perubahan fisik mantan. Akan bercerita jujur jika mantan menderita mengkhianatimu. Ya, jadi yang namanya lisan orang bisa saja mengatakan bahwa dia bahagia, walaupun aslinya dia sangat menderita. Ya, begitupun wajah ya. Wajah itu bisa saja didempul ya, bisa saja ditutupi dengan make up dan seterusnya. Tetapi ada perubahan-perubahan pada fisik manusia yang menunjukkan bahwa dia tidak bahagia. Jadi seperti orang yang menua, orang bisa saja berdandan seperti anak muda, ya. Tetapi tetap saja, kalau namanya sudah menua, ada berbagai hal yang tidak bisa dia tutup ya. Jadi seperti misal tuh ya, saya lihat sering tuh ibu-ibu kan usia sudah 60 tahun misal begitu, tapi cara berdandannya masih gaya anak muda banget lah. Pakai sepatu kets ya. Setelah itu pakai kaos kaki yang pendek itu ya, kalau ibu-ibu, kalau anak muda itu kan hobinya gitu. Sepatu kets, kemudian kaos kakinya ya cuman nutupi mata kaki gitu. Atau kadang-kadang malah di bawah mata kaki. Jadi kaos kakinya pendek-pendek. Ini yang memakainya nenek-nenek nih. Sepatunya sepatu anak muda, kaos kakinya kaos kaki anak muda. Ya, pakai celana gaya anak muda begitu. Tetapi dari cara berjalannya orang sudah tahu dia sudah tua, begitu kan? Wajah misal pakai didempul di make up yang tebal ya. Kelihatan sepertinya masih usia 40-an. Tapi begitu dilihat nih ya, kulit-kulit di mana nih, di pergelangan tangan ini ya. Biasanya kan nggak dibedai itu. Itu kalau orang sudah kulitnya 60 tahun itu akan kelihatan ya. Mulai berkerut, kemudian banyak bulatan-bulatan tuh di tangan tuh. Ya, jadi kalau orang sudah mulai menua tuh sudah muncul corak-corak tuh di tangannya ya. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwa perubahan pada fisik manusia itu tidak bisa orang tutupi. Kerut-kerut di wajah tuh kalau laki-laki, karena laki-laki kan tidak pakai bedak ya. Apalagi misal uban ya, kalau orang malas begitu, lagi malas untuk menyemir rambutnya, maka kelihatan ya ubannya banyak. Pada saat rambutnya disemir kelihatan rambutnya menghitam ya. Nah, jadi ketika mantan ini tidak bahagia, maka kita bisa melihat pada perubahan fisiknya. Jadi walaupun dia posting di media sosial, selalu posting kelihatan mencitrakan dia bahagia bersama orang ketiga, tetapi kita bisa tahu dengan mudah bahwa pengkhianatan yang mantan lakukan itu bukannya membuat dia jadi tambah bahagia, tetapi malah tambah stres, tambah menderita ya. Nah, jadi apa saja perubahan pada fisik mantan yang bisa kita lihat. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah,
Jadi, apa saja perubahan pada fisik mantan yang akan menceritakan bahwa dia eh, tidak bahagia bersama orang ketiga. Orang yang bahagia itu akan terlihat, ya, fisiknya itu akan terlihat lebih bercahaya begitu ya, lebih terawat, lebih bugar. Sehingga biasanya kalau orang bahagia itu badannya tambah berisi. Kalau orang bahagia jadi kurus kering, ya, sulit untuk disebut bahwa dia bahagia. Kalau orang jadi kurus kering, itu kan menunjukkan tentu satu. Jadi kurus itu biasanya kurang makan ya. Kenapa dia jadi kurang makan? Bukan duitnya habis ya, tetapi nafsu makannya menjadi hilang. Terlalu banyak beban pikiran yang disebabkan oleh kehadiran orang ketiga ini. Saat masih bersama kita tidak pernah minta macam-macam. Tetapi orang ketiga mintanya macam-macam. Minta dibelikan rumah. Padahal kita bersama mantan, ya misal suami istri ini, dulu beli rumah tetapi dengan cara mencicil. Sehingga tidak terlalu jadi beban. Itu pun rumah yang sederhana saja. Sementara orang ketiga kan nggak mau rumah yang sederhana, mintanya yang bagus, yang mahal, dan seterusnya. Itu akan jadi beban pikiran untuk dia. Nyari duit kemana lagi, sementara masa emas, ya usia emas untuk mencari uang sudah terlampaui, sudah mulai memasuki usia yang tua. Dan mendapatkan beban yang berat seperti itu akan mempengaruhi nafsu makannya. Sehingga badannya jadi kurus kering. Jadi kepikiran, tidak bisa tidur, ya. Orang yang kurang tidur kan kulitnya juga jadi kering. Nah, sehingga orang stres itu biasanya terlihat ya, kulitnya berkerut. Orang yang biasanya berat badannya ideal, tiba-tiba kurus, ya kurusnya bukan karena olahraga. Ya, kurusnya karena stres itu tadi, kan terlihat itu. Kulitnya menjadi mengendur dan seterusnya. Perubahan fisik pada mantan. Nah, dan mantan terlihat menua, jauh lebih tua. Padahal pisah dengan kita baru beberapa bulan. Sudah kelihatan tua banget mantan pada saat ini. Nah, itu menunjukkan bahwa mengkhianati kita ternyata tidak membuatnya bahagia, tetapi justru membuat mantan tambah menderita. Ya, jadi ya, manusia ketika dia menginginkan sesuatu yang menurutnya lebih baik, sementara untuk dia sebenarnya sudah diberikan yang terbaik. Mantan sudah memiliki kita, yang terbaik untuk dia. Bersama kita, karirnya tetap cemerlang, ya. Tabungannya bisa berlimpah ruah, bisa punya macam-macam. Tetapi kehadiran kita itu tidak membuat mantan puas, tidak membuat mantan bersyukur. Maka ketika dia mengkhianati kita, apa yang akan dia dapatkan? Apakah kebahagiaan? Tidak. Yang mantan dapatkan justru azab dunia. Karena apa? Karena mantan tidak pernah belajar untuk bersyukur. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian.
Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka apa yang mantan jalani pada saat ini bukanlah kebahagiaan, tetapi yang mantan jalani bersama orang ketiga adalah azab dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.